Pemirsa, mantan pimpinan KPK Bambang Wijoyanto menemani sejumlah perwakilan Pemprov DKI Jakarta mengantarkan berkas terkait Formula E ke gedung KPK Selasa kemarin. Perwakilan Pemprov DKI Jakarta Saifullah Hidayat bersama Dirut PT Jakpro, Widi Amanasto menyambangi gedung KPK Merah Putih untuk menyerahkan dokumen terkait Formula E. Kedatangan mereka didampingi mantan pimpinan KPK Bambang Wijoyanto. Dalam kunjungan ini, pihak Pemprov DKI Jakarta menyerahkan dokumen setebal 600 halaman terkait ajang Formula E. Mulai dari proses perencanaan, persetujuan hingga persiapan yang diperlukan KPK guna mendapatkan informasi secara lengkap dan utuh. Bambang Wijonarko yang juga merupakan Kepala TGUPP DKI Jakarta bidang pencegahan korupsi mendorong seluruh dinas yang menangani balap Formula E bersikap transparan. Dalam kasus dugaan korupsi Formula E, KPK telah memeriksa beberapa orang untuk dimintai keterangan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi mengingatkan kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan proyek Formula E untuk kooperatif. Dalam waktu dekat, Lembaga Anti Rasuah akan memanggil para pihak terkait dalam pengusutan kasus tersebut. Terkait penyerahan dokumen penyelenggaraan Formula E oleh Pemprov DKI Jakarta, kami sampaikan bahwa tentu KPK mengapresiasi langkah kooperatif dari Pemprov DKI Jakarta yang telah menyerahkan dokumen terkait dengan penyelenggaraan Formula E dimaksud. Tim penyelidik berikutnya tentu akan telaah dan mengkaji dokumen tersebut secara detail untuk memperoleh informasi dan data yang tentu diperlukan di dalam proses penyelidikan yang sedang kami lakukan ini. KPK juga berharap pihak terkait terus kooperatif untuk proses-proses berikutnya jika diperlukan keterangan dan konfirmasi lebih lanjut. Hal ini semata untuk memperlancar proses hukum demi keadilan tentunya, sehingga menjadi terang suatu perkara. Sedangkan mengenai materi perkara tentu tidak bisa kami sampaikan karena saat ini masih dalam proses tahap penyelidikan. Namun demikian, kami mengajak masyarakat untuk terus mengawal dan memantau perkembangan dari kerja-kerja KPK agar ikhtiar pemberantasan korupsi yang sedang kita lakukan bersama ini akan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Anggota DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak menilai tindakan Pemprov DKI Jakarta yang menyerahkan dokumen penyelenggaraan Formula E ke Komisi Pemberantasan Korupsi KPK sebagai keterpaksaan. Gilbert menolak penyerahan dokumen itu disebut sebagai tindakan transparansi karena selama ini Pemprov DKI Jakarta enggan memberikan dokumen tersebut kepada DPRD DKI Jakarta. DPRD DKI Jakarta berkali-kali meminta agar dokumen terkait penyelenggaraan Formula E diberikan. Namun Pemprov DKI Jakarta tidak pernah memberikan dokumen tersebut dan hal tersebut dinilai menyalahi aturan transparansi anggaran. KPK lakukan pendalaman. Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta ini berharap KPK bisa bertindak proporsional, menindak tegas apabila ditemukan pelanggaran yang terjadi dalam penyelenggaraan Formula E. Pemprov DKI Jakarta resmi menyerahkan dokumen terkait penyelenggaraan Formula E setebal 600 halaman ke KPK Selasa lalu. Dan pemirsa, untuk membahas mengenai penyerahan dokumen Formula E ke KPK, kita sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Muhammad Taufik Zulkifli, anggota DPRD DKI fraksi PKS, dan Dwi Rio Samboro, anggota DPRD DKI fraksi PDI Perjuangan. Selamat sore Bapak-bapak, Assalamualaikum. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Pahlawan. Selamat Hari Pahlawan untuk kita semua, untuk negara kita tercinta Indonesia Raya, Pak ya. Saya mau ke fraksi PDI Perjuangan dahulu, Pak Rio Samboro. Pak, kalau kita membahas mengenai penyerahan dokumen ke KPK oleh Pemprov DKI Jakarta dan juga Jakpro, ini apakah betul sebenarnya DPRD sudah lama menanyakan mengenai berkas-berkas ini dan tak kunjung diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta juga Jakpro? Iya, oke, makasih Mbak. Jadi saya patut menegaskan kepada kita semua bahwa kenapa kemudian ada interpelasi yang diajukan oleh 33 anggota, termasuk saya. Itu karena salah satunya adalah tidak adanya informasi yang terbuka, valid, objektif, rasional, ilmiah yang sepatutnya disampaikan kepada DPRD. Baik dalam setiap
forum rapat kerja di DPRD, komisi, AKD lainnya dan sebagainya. Seperti itu. Jadi memang selama ini tidak ada penyerahan dokumen yang dibutuhkan, sehingga kemudian kita mengajukan hak bertanya interpelasi kepada Gubernur DKI Jakarta. Itu pertama. Yang kedua, sebetulnya apa yang disampaikan oleh Pemda DKI dengan menyerahkan dokumen kepada KPK itu langkah yang baik, yang bagus dalam rangka untuk menyampaikan hal yang sebenarnya. Tetapi juga patut diingat, jangan sampai itu karena reaksi dan desakan dari publik, kayak gitu. Ya, dan saya yakin kalau itu memang karena desakan dari publik, itu tentu berangkat dari situasi bahwa publik atau warga DKI Jakarta itu merasa resah dan gelisah dengan informasi tentang alokasi anggaran. Ada desakan juga tidak dari DPRD, Pak Rio? Untuk melaporkan atau mungkin anggaran-anggaran yang sudah disiapkan oleh Jakpro dan juga Pemprov DKI Jakarta? Kalau di DPRD itu kan ranahnya kan ranah legislatif ya. Kalau untuk ranah hukum itu kan urusannya kan berbeda lagi gitu. Tetapi yang pasti kalau DPRD selama ini itu desakannya kepada Pemda DKI, kepada Gubernur DKI Jakarta supaya bisa menyerahkan semua informasi dalam bentuk dokumen dan lain sebagainya. Laporan ya Pak Rio ya? Oh iya, laporan termasuk rekomendasi dari BPK soal studi kelayakan yang harusnya diserahkan kembali kepada publik dan tentu kepada DPRD DKI Jakarta. Oke, baik. Saya ke Pak Taufik. Pak Taufik, kalau tadi dikatakan Pak Rio, seharusnya Pemprov DKI Jakarta juga Jakpro itu aktif untuk memberikan laporan seperti apa perkembangannya dan secara transparan. Nah, tidak ada, pasti ini ada penyulutnya begitu, sampai publik akhirnya bertanya-tanya bagaimana nih anggarannya. Apakah selama ini tidak aktif Pemprov DKI dan juga Jakpro untuk melaporkan seluruh kegiatan atau persiapan kegiatan ini, Pak? Oke, pertama saya mau mengucapkan apresiasi ya atas kepatuhan hukum dari pemerintah DKI Jakarta dan juga dari Jakpro karena kemudian menyerahkan laporan yang lengkap ya kepada KPK. Nah, kemudian berbeda dengan tadi dari teman saya dari Pak Rio Dwi Sambodo bahwa sesungguhnya ketika di forum-forum DPRD, di AKD, di alat kelengkapan dewan, rapat komisi, kemudian kebetulan saya di komisi B, komisi perekonomian, di mana kemudian Jakpro ada di situ, ya, mitra kami. Kemudian ketika Formula E dari komisi dari Dinas Olahraga kemudian pindah ke Jakpro, itu kita bertanya, ya, istilah zaman sekarang di roasting ya itu. Jakpro dan kemudian juga asisten perekonomian keuangannya, menurut kami sudah jelas apa yang disampaikan, dilaporkan, dipresentasikan oleh pemerintah DKI Jakarta, oleh Jakpro-nya juga tentang perencanaan dari kegiatan Formula E, ya, termasuk juga persiapan-persiapannya. Jadi ketika kemudian ada permintaan interpelasi dari teman-teman kami, ya, nah itu adalah hak dari kami untuk bisa bertanya lebih lanjut. Tapi kemudian kalau 33 orang bertanya ingin bertanya, tapi yang 73 ya, yang lebih banyak itu merasa sudah cukup puas dengan apa yang digambarkan, apa yang disampaikan oleh Jakpro dalam rapat-rapat, oleh pemerintah DKI dalam rapat-rapat komisi, rapat-rapat badan, dan kemudian juga di Bangga, ya, kita juga bicara di Bangga. Badan anggaran. Baik, jadi menurut Pak Taufik sudah cukup ya menjadi yang bagian 73 tersebut, 77 tersebut. Nah, kalau Pak Rio sendiri, apakah yang dilakukan Jakpro dan Pemprov DKI Jakarta sudah cukup menjawab mungkin keraguan-keraguan atau mungkin ada keganjelan dari 33 orang yang melakukan interpelasi? Ya, kalau sudah dianggap tuntas terjawab,
Ya nggak mungkin juga kan LHP BPK kemudian salah satu rekomendasinya adalah merekomendasikan untuk menyerahkan studi kelayakan Oke. kepada publik gitu. Oleh sebab itu, maka bisa disimpulkan bahwa setiap rapat-rapat, forum rapat kerja di komisi, di badan anggaran, di AKD dan sebagainya, memang itu tidak pernah diberikan, diserahkan dan dijawab secara tuntas. Tuntas itu artinya apa? Tuntas itu artinya adalah komprehensif, objektif, rasional, dan memang ilmiah seperti itu. Satu contoh misalnya kayak gitu ya. Satu contoh misalnya soal bagaimana prediksi tempat, bagaimana pembiayaan dan sebagainya. Semua masih di angan-angan dan kemudian tidak diserahkan secara objektif dan ilmiah kayak gitu. Sehingga kemudian kalau nggak salah saya dengar juga ada beberapa kelompok warga sampai-sampai kemudian hendak menyampaikan ini kepada misalnya Komisi Informasi atau Ombudsman untuk bisa menuntut kepada Pemda DKI menyerahkan ini data-data ini kepada publik kayak gitu. Kalau misalnya itu dianggap tuntas dan kemudian kita mendapatkan jawaban, mana mungkin kita juga mengajukan hak bertanya kepada Gubernur DKI Jakarta. Pasti kita akan selesaikan jawaban-jawaban itu dalam forum kerja di alat kelengkapan dewan maupun di komisi-komisi. Toh banyak hal yang dikritisi oleh kita di banyak program pembangunan lainnya, kita cukup selesai di komisi ataupun badan-badan di DPRD. Berarti ada hal-hal yang belum selesai pembicaraannya begitu ya Pak Rio Semboro? Sangat-sangat tidak selesai. Oke, poin-poinnya apa saja Pak kalau boleh tahu Pak? Ya, misalnya kayak gini, satu misalnya angka-angka. Di situ disebut kita dapatkan misalnya angka-angka tentang rencana pembiayaan, ada komitmen fee 2,3 selama 5 tahun, ada biaya. Tapi itu informasinya turun menjadi 560 miliar, Pak. Anggaran sih dan sebagainya. Kemudian uang yang dikeluarkan 560 miliar dalam 2 tahun. Rencananya sudah 983 miliar. Kemudian kesininya Pemda DKI menyampaikan kepada publik lewat web Kominfo menyatakan bahwa nggak segitu yang keluar. Kemudian disampaikan bahwa ini tidak akan menggunakan APBD dan sebagainya. Dari situ saja kita melihat bahwa ada inkonsistensi, itu pertama. Yang kedua, ada mal data yang diungkapkan oleh Pemda DKI. Seperti itu. Nah, itu beberapa di antaranya, Mbak. Kalau mal data ini tidak bisa dikonfirmasi oleh pihak yang bersangkutan, Pak? Oh iya, satu contoh misalnya tadi saya sampaikan tentang pembiayaan. 5 tahun totalnya dikatakan 4,4. Kemudian nanti akan masuk lagi dari pendapatan dan dampak ekonomi. Nah, dampak ekonomi kayak gimana? Tidak dijelaskan di situ ya? Pendapatan seperti apa? Hitung-hitungannya seperti apa, sampai hari ini kita belum mendapatkan. Oke, baik, saya langsung konfirmasi. Pasti kita akan diskusikan secara intensif. Supaya berimbang, saya langsung saja ke Pak Taufik. Pak Taufik, yang menurut Anda selesai tadi, apakah yang disampaikan Pak Rio sudah selesai? Ya, jadi ini kan Pak Rio mungkin komisinya bukan di komisi B ya, jadi yang langsung berkaitan dengan Formula E atau dengan Jakpro. Jadi pertama mungkin dari tentang BPK yang di BPK ya, dari BPK itu pertanyaannya bukan apakah ini dilanjutkan atau tidak, tapi rekomendasinya adalah bagaimana dibuatkan lagi studi kelayakan karena ini ada COVID gitu ya, dan kemudian sesudah itu juga tidak ada kalimat bahwa dia harus dihentikan atau harus dilaporkan secara menyeluruh, tapi diminta untuk membuat COVID. Nah, kemudian tentang bahwa tadinya memang dari anggaran yang dibutuhkan adalah 5 tahun, setiap tahun pertama 20 juta pound sterling, kemudian naik 10% dan seterusnya. Itu memang kemudian ketika itu 2019 ya, jadi ketika COVID itu ada, kemudian terjadi negosiasi-negosiasi dan kemudian kita di Komisi B sebenarnya sudah
sudah mendengarkan, sudah meminta juga kepada mereka, kepada Pemda Jadi DKI Jakarta. baik komitmen fee dan juga Maldata sudah disempurnakan, Pak. Jadi, Apa jawabannya, Pak? Ya, jadi seperti yang sudah diinikan juga oleh mereka ya, oleh Pemda di di web faktanya dan datanya itu, ya itu sebenarnya sudah dibicarakan juga di Komisi B, ya. Tapi kemudian 4 tahun yang 20 juta pound sterling itu ternyata bisa ditawar, ya, dinegosiasi karena memang COVID kepada FTO, sehingga kemudian tinggal cukup hanya 560 miliar dan kemudian dia 3 tahun gitu ya. Dan itu akhirnya kemudian Pemda DKI berkomitmen bahwa itu udah cukup segitu saja untuk dari APBD. Selanjutnya itu dari bagaimana Jakpro berfungsi sebagai bisnis, ya. Jadi bisnis to bisnis dengan FAO, sehingga mereka harus mencari dana dari sponsor. Dengan itu kita 73 orang, kira-kira seperti lah, ya, artinya 7 fraksi di DPRD itu cukup merasa puas, walaupun masih banyak pertanyaan tentang persiapan dan lain-lain. Nah, saya lihat bahwa memang ada pengaduan masyarakat ini. Ya. Kita nggak tahu pengaduan masyarakat yang mana nih. Yang pintar banget gitu ya. Tapi yang jelas kasus ini sudah masuk ke ranah KPK, PKS mendukung ya untuk bisa membuat hal ini menjadi lebih transparan dan bisa disampaikan secara gamblang ke masyarakat. Baik. Ya, kami sangat mendukung agar kemudian semua bisa terpuaskan, termasuk Pak Rio juga puas deh. Jadi KPK yang bertanya langsung. Baik. Bapak-bapak, ini yang menarik juga di tengah kasus yang yang terjadi begitu ya. Silahkan, Jadi Pak. gini, sebetulnya kan kalau kita lihat dalam aspek historis ya, kebetulan saya 2019 masih badan anggaran gitu ya. Ketika Jakpro mengajukan anggaran ini kan kita mengkritisi itu, dan kemudian karena mekanisme forum harus diputuskan, kemudian kita mematuhi keputusan penyertaan modal untuk Jakpro untuk ini gitu kan, untuk anggaran Formula E. Tapi waktu itu kemudian kita ada rekomendasi bahwa patut dilaporkan, patut disampaikan semua perencanaan tentang Formula E. Tapi kemudian kalau kita coba dengarkan apa yang disampaikan oleh sahabat saya, Pak Taufik Zulkifli, coba kita bisa bayangkan planningnya itu kemudian tidak konsisten dengan pelaksanaan. Awalnya disampaikan bahwa ada komitmen fee sampai sekian 3 tahun, 983 miliar. Awalnya dilakukan di Monas, kemudian diganti ke GBK, kemudian ada obsesi dampak ekonomi sekian dan sebagainya. Kemudian sampai sekarang kenyataannya terjadi perubahan setiap saatnya gitu. Artinya jadi lebih ke tidak sesuai dengan planning yang sudah disiapkan begitu ya, Pak Rio. Kita melakukan rapat kerja. Oke, baik. Bapak-bapak boleh tahan sebentar, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita. Dan kita juga akan menyinggung mengenai Bambang Wijoyanto yang juga mengawal nih ya dalam menyerahkan dokumen ke KPK yang dianggap sebagai lobbying untuk ke KPK. Ini kita akan bahas sesaat lagi, pemirsa, tetaplah bersama kami di MNC News.